Nakal ungkapan cinta Tuhan yang sempurna. Brother, Pak Suster, Bapak Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, sekali lagi selamat malam dan salam Natal untuk kita semua. Sekali lagi Natal ungkapan cinta Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, saya awali renungan ini dengan sebuah cerita. Cerita ini saya ambil dari sebuah video yang berbeda di TikTok. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar dan menonton video ini, cerita ini. Cerita ini tentang kisah saling suka antara Lipus dan Mawar. Lipus dan Mawar ini, mereka berdua ini satu sekolah, katakan saja SMA. Sudah sejak 3 tahun sejak mereka baru menginjakkan kaki di sekolah itu, rupanya Lipus sudah menaruh hati pada Mawar, sudah suka sejak pandangan pertama. Sejak 3 tahun Lipus hanya mencintai dalam diam, mengagumi tanpa bergerak, menyukai tanpa diketahui. Lipus mengungkap, tetapi takut ditolak. Pikirnya kalau saya ungkap dan saya ditolak, mau taruh kemana muka saya? Padahal kita berdoa. Ini mengalami. Karena rasa ini terlampau menyiksa, akhirnya Lipus memutuskan untuk tidak pergi lagi ke sekolah. Karena apa? Karena dia begitu tersiksa ketika wanita yang disukainya dibuat tertawa oleh laki-laki lain. Ini patah hati terbesar. Patah hati terbesar laki-laki ketika melihat orang wanita yang dia cintai dibuat tertawa oleh laki-laki lain. Menurut Lipus ini sakit, maka dia mau pergi ke sekolah. Hari pertama masih aman, hari kedua juga masih aman, hari ketiga dan seterusnya. Justru yang kesepian itu adalah Mawar. Mawar sepi tanpa kehadiran Lipus. Karena diam-diam Mawar juga menaruh hati pada Lipus. Akhirnya Mawar memutuskan untuk pergi mencari Lipus di rumahnya. Sampai di rumah dia bertanya dan bertemu dengan mamanya Lipus. Lalu dia bertanya, "Mama, mengapa Lipus tidak pernah pergi ke sekolah?" Lalu kata mamanya, "Lipus dia pagi selalu kami pergi ke sekolah, dan saya tahu dia pergi ke sekolah." Lalu Mawar menjawab, "Mama, sudah 3 hari sampai hari Lipus tidak pernah pergi ke sekolah." Akhirnya Mawar ini berinisiatif untuk mencari Lipus. Dan ketemulah Lipus di pasar. Mereka dua bertemu. Lalu Mawar bertanya, "Lipus, kenapa engkau tidak pergi ke sekolah?" Lipus menjawab, "Sekolah itu tidak penting." Lalu Mawar bilang, "Siapa bilang sekolah itu tidak penting? Sekolah itu penting untuk masa depanmu dan untuk masa depan kita." Lipus menjawab, "Masa depan kita?" Lalu Lipus bilang, "Saya punya mama bilang, memang melalui sekolah saya mampu untuk menulis. Tetapi mengapa saya tidak mampu untuk menulis kata cinta di hati? Maka apa gunanya saya ke sekolah?" Waktu itu juga Mawar melihat kalau Lipus tidak memakai sepatu atau tidak memakai alas kaki. Lalu dia mulai bertanya, "Lipus, mengapa engkau tidak memakai alas kaki?" Lipus menjawab, "Untuk apa saya pakai alas kaki kalau bukan kamu yang menjadi alasanku untuk berlangkah di dunia ini?" Lipus romantis.
untuk Lipus mengungkapkan cinta. Lalu Mawar mulai balas pakai pantun 4 kali 4 sama dengan 16. Lipus bertanya, maksudnya? Lalu Mawar katakan, cepat atau lambat cinta akan terbahas. Bapak-bapak, saudara-saudari, menteri-menteri yang terkasih, cinta itu kadang-kadang buat orang jadi gila. Bisa tertawa sendiri, duduk-duduk tiba-tiba menangis, makan tak kenyang, buat kita sampai bodoh sendirinya. Bahkan cinta bisa membuat kita jadi buta, sehingga kadang-kadang orang bilang cinta itu buta. Cinta yang buta atau kita yang bodoh? Dulu saya punya satu kawan, dulu waktu ibunya pacar dan saya mau makan jeruk soe, ditebus dari tengah sampai soe, pantas sampai ke rumah. Ada jeruk banyak, ini makna cinta buta. Cinta buta atau cinta yang bodoh? Cinta itu memang meminta banyak tenaga, waktu dan pikiran. Orang yang kalau jatuh cinta, dia bisa pegang HP non-stop sampai berjalan. Cuci piring itu HP di tangan. Bisa telepon berjam-jam, sehingga tanpa sadar rumput yang ada di depan mata bersih. Karena setiap hari, setiap saat yang terbayang adalah dia. Kita bisa menjadi buta yang terlihat hanya dia. Semua orang bilang dia jelek, tetapi untuk kita dia yang terbaik. Kita tidak peduli dia mau kurang, tetapi untuk kita dia paling sempurna. Bagi kita hanya dia dan dia. Saudara-saudara yang terkasih, kalau manusia bisa mencintai cinta yang begitu membukakan, maka cinta Tuhan lebih dari itu. Cinta Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan manusia. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran kita, karena cinta Tuhan menebus dan menembusi segala dosa. Natal adalah wujud cinta Tuhan yang paling sempurna bagi manusia. Kita mungkin pernah mengalami hal ini, bahwa 1000 kebaikan manusia bisa dihapus oleh satu kejahatan, tetapi 1000 kejahatan manusia dihapus oleh satu kebaikan manusia oleh Tuhan. Sekali lagi, 1000 kejahatan manusia dihapus oleh Tuhan hanya karena satu kebaikan dari manusia. Bapak-bapak, kadang-kadang kita buat baik terlalu banyak, buat baik. Kita buat salah satu kali, orang langsung kasih satu dia ini soal baik. Saat itu selalu baik. Tapi untuk Tuhan, ketika 1000 kali kejahatan yang kita lakukan, akan Tuhan hapuskan hanya karena satu kebaikan. Itulah bedanya kita. Maka Tuhan punya alasan untuk mengungkapkan cintanya kepada kita. Tadi Ibu bilang tidak ada alasan untuk pergi ke sekolah, tetapi Tuhan punya alasan yang tepat untuk mengungkapkan cintanya kepada kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kepadamu. Kata hari ini berlangsung dalam kairos Tuhan, sebab cinta Tuhan bukanlah cinta yang menyenangkan. Maka anak-anak muda, anak muda terlalu yang masih jomblo, belajar dari kata hari ini, jangan menunda-nunda. Belajar dari cinta Tuhan yang tidak menunda-nunda. Kalau sudah orang anak, ungkap macam itu, dan macam itu dia takut ungkap, padahal mawar sementara nanti. Supaya setiap kali Natal jangan mengeluh, Natal kali ini sendiri lagi. Apakah Tuhan sudah lepas tangan? Kalau kamu sendiri,
Terus kami yang ada ini kamu anggap apa? Dibilang kami ini saya sendiri, kami lebih sendiri. Makanya kita merasa sendiri dengan keramaian, nanti sudah cita jadi hilang. Saudara-saudara yang terkasih, cinta Tuhan bukanlah cinta yang menerima, melainkan cinta yang memberi. Buktinya, Ia memberikan Yesus Kristus sebagai Natal yang tak terlupakan. Cinta Tuhan bukan cinta biasa. Cinta Tuhan itu cinta yang mendobrak kelasiman, yang mendobrak kebiasaan. Tuhan begitu mencintai manusia sehingga Tuhan bukan memiliki tempat yang nyaman untuk datang dengan kita, melainkan Tuhan memiliki tempat rendah untuk menunjukkan bahwa cinta itu lahir dari kesederhanaan. Apa adanya, bukan ada apa-apa. Anak zaman sekarang kalau lahir, kita sudah tahu memang tanggal berapa dia lahir. Bahkan ada yang sudah rencana nanti mau melahirkan di mana? Di Inggris, di Paris, di Jerman, tetap. Yang penting ada itu dekat pasar mulai melahirkan anak, dia mau di Jerman, di Paris, di Kalimantan, dan lahirkan di sana. Tuhan itu tidak pilih-pilih. Kita manusia yang suka pilih-pilih. Bahkan Tuhan merangkul kita semua, terutama kita yang berdosa. Cinta Tuhan menembusi sampai pada titik lemah dalam kehidupan kita manusia. Mari kita merayakan Natal, ungkapan cinta Tuhan yang paling sempurna untuk kita manusia. Cinta Tuhan dalam menyala dalam kehidupan kita, maka semangat cinta Tuhan itu haruslah mampu mewarnai seluruh kehidupan kita. Maka lakukanlah segala sesuatu karena cinta. Tetapi bukan sekedar cinta yang biasa, melainkan cinta yang luar biasa. Mari dari saya katakan, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan kecil dengan cinta yang luar biasa. Jadi mana mama, bapak-bapak, botak apa itu pakai cinta. Cuci piring juga pakai cinta. Buat kopi juga pakai cinta. Cuci pakaian juga pakai cinta. Kerja sama juga pakai cinta. Semua pakai cinta, bapak-bapak. Cinta kepada ini. Jangan hanya waktu masih muda, pacaran mau cinta kalau kita gila. Sudah nikah cinta kalau gila itu. Maka bapak-bapak buat segala sesuatu yang dipakai cinta. Dan salah satu bentuk cinta yang dianjurkan untuk kita lakukan pada malam Natal ini dianjurkan oleh Paus Leo XIV, Bapak Paus kita, yang bisa menjadi hadiah Natal untuk kita tahun ini. Anjuran itu cukup sederhana. Demikian. Di malam Natal ini, carilah satu orang dengan siapa Anda berdamai. Ini adalah hadiah Natal yang jauh lebih berharga dari apapun yang kalian beli di dunia ini. Karena damai adalah anugerah yang ditemukan di dalam Allah. Maka bapak-bapak keluar dari sini, kalau bapak masih berhubungan dengan siapa, silahkan berdamai. Lakukanlah dengan cinta. Lakukanlah dengan cinta. Perbedaan antara orang-orang dewasa dengan anak-anak kecil itu bisa kita lihat dalam suatu analogi ini. Anak kecil kalau sebentar bermain, mungkin main kelereng, main karet, lalu kalau ambil karetnya itu dan membuat dia untuk menangis. Setelah dia menangis dan kalau mengeluarkan kelereng itu atau karet yang diambil, maka dia akan mengelola air mata kembali untuk bermain lagi. Tetapi kita orang dewasa, kalau sudah pernah terjatuh satu kali, disakiti satu kali, kita boleh lakukan air mata, tetapi kita akan berdamai dengan lukas. Maka malam Natal ini bapak-bapak, damai di hati, damai di bumi, damai di keluarga, damai di semua orang. Berdamai.
Jadi pulang ini lihat kami yang selama ini tidak mempunyai mungkin berdamai di depan kandang. Kalau dia ada di sini, harus bisa tarik dia, foto dengan dia, berdamai dengan dia, lakukan segala sesuatu dengan cinta. Itu baru Natal. Kalau Natal tidak ada damai di hati, sama dengan maka Bapak tetap menciptakan damai dengan cinta yang luar biasa. Selalu refleksi Tuhan Yesus. Mari kita bangun berdiri, kita mengungkapkan iman percaya kita dengan menyanyikan lagu